Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mata kuliah Statistika Pendidikan kali ini kita akan membahas tentang uji prasyarat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, maka kita perlu melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Nah, uji prasyarat ini kita lakukan pada data penelitian yang telah kita peroleh. Adapun fungsi dari uji prasyarat ini adalah sebagai uji pendahuluan untuk kita mengetahui apakah data yang telah kita peroleh itu layak atau tidak dilanjutkan pada tahap uji hipotesis. Nah, untuk uji prasyarat itu sendiri ada 3 yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas, dan juga ada uji linearitas. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketiga uji prasyarat ini tidak dilakukan sekaligus pada setiap penelitian. Akan tetapi, kita harus memperhatikan karakteristik dari judul penelitian yang telah kita lakukan. Nah, akan tetapi hal yang harus kita ketahui bahwa ada 1 dari 3 uji prasyarat ini yang menjadi syarat wajib. Uji apakah itu? Dia adalah uji normalitas. Nah, maksudnya adalah apabila kita melakukan penelitian, semua data penelitian itu harus diuji normalitasnya. Nah, adapun kalau uji homogenitas dan uji linearitas itu dilakukan dengan memperhatikan hipotesis yang ada pada penelitian. Dengan kata lain, untuk uji prasyarat, uji normalitas harus ada pada semua penelitian pendidikan. Sementara satu uji lain tinggal memilih antara uji homogenitas atau uji linearitas, tergantung dari hipotesis yang ada. Oke, baiklah, langsung kita masuk ke uji normalitasnya. Uji normalitas seperti yang saya katakan tadi bahwa uji normalitas itu adalah syarat wajib ya yang harus kita lakukan. Nah, uji normalitas itu sendiri merupakan langkah awal sebelum kita melakukan analisis yang lebih mendalam. Nah, meskipun tidak semua data yang diuji harus berdistribusi normal, tapi data yang berdistribusi normal ini sering digunakan sebagai titik awal untuk pengujian statistik. Jadi, memang uji normalitas ini adalah uji mendasar yang harus kita lalui ketika melakukan analisis di statistik pendidikan. Kemudian, apa sih tujuan dari uji normalitas? Nah, tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah data yang dikumpulkan terdistribusi normal atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui bahwa data yang kita kumpulkan itu terdistribusi normal, barulah kita bisa melangkah ke uji prasyarat yang lainnya. Nah, tapi ketika misalnya data yang kita kumpulkan itu tidak berdistribusi normal, maka kita tidak boleh melanjutkan ke pengujian selanjutnya. Jadi memang uji normalitas ini menjadi uji yang sangat penting di bagian uji prasyarat. Nah, di sini ada beberapa jenis uji normalitas yang sering digunakan. Yang ada di bahan ajar ini saya menjelaskan ada 3. Yang pertama uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian ada juga uji Shapiro-Wilk, dan yang terakhir ada dengan menggunakan grafik histogram. Nah, kita kaji dulu Kolmogorov-Smirnov. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini banyak digunakan sebagai alat ukur untuk uji normalitas. Nah, apalagi sekarang kan sudah banyak tersedia alat analisis statistik. Nah, menurut Santoso, kesederhanaan tes dan kurangnya
ketergantungan pada alat bantu grafis menjadi masalah yang sering muncul dalam tes normalitas. Namun, ketika kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, maka masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Kenapa? Karena sebenarnya ide dasar di balik uji normalitas itu adalah untuk membandingkan distribusi data yang akan kita uji dengan distribusi normal dari variabel acak yang terdistribusi secara seragam. Jadi, uji normalitas itu sebenarnya adalah kita membandingkan distribusi data yang akan diuji dengan distribusi normal. Nah, untuk yang kedua, jenis uji normalitas yang kedua itu namanya uji Shapiro-Wilk, di mana menurut Quraish dalam buku statistiknya itu beliau mengatakan bahwa uji Shapiro-Wilk itu adalah serangkaian prosedur untuk menghitung rata-rata dan simpangan baku dari sekumpulan data yang dikembangkan oleh Shapiro dan Wilk. Jadi nama pengujian Shapiro-Wilk itu diambil dari nama pengembangnya, yaitu Shapiro dan Wilk, di mana kalau Shapiro-Wilk itu kita menghitung rata-rata simpangan baku dari sekumpulan data pada penelitian yang telah kita lakukan. Nah, menurut Quraish juga tes Shapiro-Wilk itu adalah uji normalitas yang efektif dan valid jika ditetapkan atau diterapkan pada sampel yang berukuran kecil. Jadi kalau misalnya kita mempunyai sampel yang kecil kurang dari 50, maka uji normalitas yang tepat untuk kita lakukan atau kita gunakan adalah uji Shapiro-Wilk ini. Nah, yang ketiga ada yang namanya uji normalitas dengan grafik histogram. Nah, untuk grafik histogram ini kita melakukan analisis dengan histogram dan normal p-plot. Normal p-plot di sini maksudnya adalah kita membandingkan hasil dari histogram kita dengan gambar yang terdistribusi normal. Terdistribusi normal maksudnya adalah bentuknya seperti bell shape atau seperti lonceng. Nah, kalau misalnya grafik histogram menunjukkan pola sebaran yang tidak melebar ke kiri dan ke kanan tapi konsisten dengan bentuk lonceng, maka kita bisa menyimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, adapun kriteria pengujian untuk Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, kita akan menolak H0 jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dan kita akan menerima H0 jika signifikansinya kurang dari 0,05. H0 di sini yang dimaksud adalah kita merumuskan bahwa H0-nya itu datanya tidak terdistribusi normal. H1-nya kita mendefinisikannya sebagai datanya itu terdistribusi normal. Jadi kalau misalnya signifikansinya lebih dari 0,05 berarti data kita berdistribusi normal. Sebaliknya kalau signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya mari kita melakukan pengujian normalitas dengan menggunakan SPSS. Jadi kita buka dulu software SPSS-nya. Jadi kita buka dulu software SPSS-nya, kemudian kita menyiapkan data yang akan kita uji normalitas. Seperti biasa kita membuat dataset yang baru.
dimana kita ke datanya dulu. Jadi di sini ada sebagai contoh untuk data yang akan kita lakukan uji normalitasnya, ada data tentang motivasi belajar dan ada prestasi belajar. Nah, motivasi belajar itu kita misalkan dia adalah X. Kemudian prestasi belajar itu dimisalkan dengan Y. Nah, di sini ada 12 data yang akan kita uji normalitasnya. Jadi kalau tadi teman-teman menyimak ada penjelasan yang mengatakan bahwa ketika datanya kurang dari 50 itu sebaiknya menggunakan Shapiro. Kalau selebihnya baru Kolmogorov. Nah, kita abaikan dulu tentang itu ya, karena di sini intinya saya hanya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi teman-teman tidak usah fokus dengan kok jumlah datanya sedikit sih, padahal tadi kan katanya kalau lebih dari 50 itu harus pakai Kolmogorov. Nah, kita abaikan dulu ya itunya. Nah, kita langsung membuka SPSS yang tadi. Nah, seperti biasa ini sudah muncul data atau halaman untuk data view. Nah, untuk membuat variabel maka kita klik variabel view-nya, kemudian di sini langsung akan otomatis muncul halaman untuk membuat variabel, dimana untuk kolom name ini ada name, kita di sini menuliskan variabel yang akan kita uji. Tadi kan ada variabel X dan Y, maka di sini kita ketik X, kemudian kita enter, ketik Y lagi. Setelah itu di sini ada banyak sekali pilihan. Ini adalah tipenya numerik, panjangnya 8 digit, bisanya 8 digit, kemudian desimalnya ini ada 2. Nah, desimalnya ini kita ganti jadi 0 saja, jadi tidak ada angka di belakang koma. Kemudian labelnya untuk X tadi adalah motivasi belajar, sedangkan untuk Y adalah prestasi belajar. Nah, measure-nya, tipe datanya kita ganti menjadi nominal. Setelah bagian itu kita edit, kita bisa kembali ke data view-nya yang di pojok kiri bawah ini. Nah, setelah itu di sini ada muncul variabel X dan variabel Y. Jadi nanti kita tinggal mengcopy paste data yang ada pada Excel itu ke halaman ini. Jadi kita tidak usah mengetik lagi mulai dari awal. Kita tinggal mengcopy. Setelah di copy, seperti biasa kita paste. Kita paste di sini. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Nah, setelah data seperti ini muncul, maka langkah selanjutnya adalah kita menganalisis menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik dulu analyze. Setelah analyze, kita memilih non-parametric test. Ada di bagian tengah mendekati akhir ya. Di sini. Nah, kemudian setelah itu kita memilih legasi dialog. Nah, setelah memilih legasi dialog akan muncul beberapa pilihan mulai dari J-square, binomial, range dan seterusnya sampai correlated sample. Nah, di sini karena kita akan menguji Kolmogorov-Smirnov, maka yang dipilih adalah one sample KS. Sampel KS ini adalah singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita klik saja. Selanjutnya di sini muncul dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini ada motivasi belajar dan ada prestasi belajar. Langkah selanjutnya adalah kita memindahkan motivasi dan prestasi belajar ini ke test variable list. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik dulu, kita aktifkan dulu motivasi belajarnya, kemudian kita klik panah ke kanan ini, maka dia akan otomatis pindah ke kanan. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada prestasi belajarnya. Pindah juga. Oke, sudah. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di bagian test distribution ini, teman-teman. Di test distribution ini
kan tujuan kita dari awal mau melakukan uji normalitas, maka kata normal di sini harus kita pastikan tercentang ya. Jadi kita centang, setelah itu kalau sudah kita bisa mengabaikan yang lain, centang yang normalnya saja, kemudian kita oke. Nah, ini adalah hasil output dari SPSS-nya, teman-teman. Di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel namanya One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Di mana di sini ada variabel yang kita ujikan tadi, ada motivasi dan prestasi. Di sini ada N itu adalah jumlah data atau jumlah sampel yang kita uji. Di sini sama-sama 12. Kemudian ada min itu rata-rata 70,58 untuk motivasi dan 83,33 untuk prestasi. Kemudian ada pula standard deviation. Standar deviasinya itu sebesar 7,716 untuk motivasi belajar dan 7,785 untuk prestasi belajar. Nah, yang mana atau bagian mana yang harus kita perhatikan untuk menarik kesimpulan atau menginterpretasi bagian dari output SPSS ini. Nah, kalau teman-teman masih ingat, tadi saya menjelaskan tentang kriteria pengujian. Di situ saya menjelaskan bahwa ketika signifikansi alfa lebih besar dari 0,05, maka data yang kita uji itu berdistribusi normal. Sebaliknya, kalau signifikansi alfanya kurang dari 0,05, maka data yang kita uji itu tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita perhatikan bagian signifikansi untuk motivasi belajar dan prestasi belajar. Nah, di sini jelas terlihat bahwa untuk signifikansi data motivasi belajar itu sebesar 0,126. Nah, kita bandingkan itu 0,126 itu lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Ya, lebih besar ya teman-teman ya. Jadi 0,126 itu lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa motivasi belajar itu datanya berdistribusi normal. Nah, sedangkan untuk signifikansi prestasi belajar itu besarnya adalah 0,2. 0,2 ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa data untuk prestasi belajar itu normal. Jadi kesimpulan akhirnya adalah data untuk kedua variabel, baik itu motivasi belajar dan prestasi belajar, itu berdistribusi normal. Nah, seperti itu untuk uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov.